Ada satu fakta yang melatar belakangi aku bikin video ini. Ternyata negara Indonesia menjadi nomor satu sebagai negara yang kecanduan judol dan gacor. Bahkan markasnya judol aja yaitu Kamboja masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian pelaku judol terbanyak malah berasal dari kalangan menengah ke bawah. Seperti buruh, ibu rumah tangga, dan juga pelajar. Hampir tiap hari aku nerima puluhan DM Instagram kalau mereka udah abis-abisan kena judol dan gacor. So, melalui video kali ini, aku mau sharingkan secara detail opsi lain daripada judol. Penghasilannya lebih pasti, resikonya bisa kita atur sendiri. Jadi bukan yang dapat pasti banyak tapi giliran hilang-hilang semuanya. No, ada batasan-batasannya. Aku sendiri udah jalanin pekerjaan ini sejak 4 tahun yang lalu. Penghasilannya lumayan stabil, kadang bisa dapat 500 juta, kadang dapat 800 juta. Tapi kadang juga bisa minus 80 juta dan bisa minus juga 100 juta. Lihat, perhatiin. Kalau minus sekian, kalau profit sekian, lebih gede profitnya. Kuncinya adalah kita bisa atur sendiri supaya lebih banyak profitnya daripada lossnya. Itulah yang menjadi pembeda antara trading dan judol gacor. So, let's get started. Belajar forex dari nol sampai profit. Ini adalah video lanjutan dari kurikulum Academy Trading, kurikulum yang aku bikin khusus untuk memfasilitasi trader awam supaya bisa mendapatkan uang dari market. Semuanya gratis, kalian bisa cek semua video kurikulum tradingnya melalui playlist di channel YouTube ini atau simply tinggal klik aja di ujung kanan atas. Video ini aku bagi menjadi 3 chapter, masing-masing chapternya saling berhubungan. Pastikan kalian tonton semuanya, jangan di skip-skip, takutnya malah bikin kalian bingung dan frustasi. Kalau mau ikutan trading bareng aku, kalian bisa join aja di channel YouTubeku ini. Ada klik subscribe, lalu sebelahnya join, tinggal join aja. Nanti kita di situ bisa trading bareng dan aku akan share semua plan trading yang sedang aku lakukan. Nah, di awal ini aku cuman mau kasih tahu kalau market forex itu ada 2, market spot sama futures. Kalau spot itu searah, kalau futures itu 2 arah. Kita bisa dapat profit ketika dia naik, kita bisa dapat profit ketika turun. Sedangkan spot market, kita profit dan loss ya tergantung value dari instrumen. Ketika value-nya ini naik, itu mata uang yang kita pegang naik, ya kita dapat profit. Ketika dia turun, kita kehilangan kekuatan profit itu. Gitu, oke? Nah, sekarang ini kita fokus di market forex futures. Pasti, kalian kan pernah lihat ya, kalau di market forex futures itu ada kayak gini nih. Ada Euro/USD atau XAU/USD, GBP/JPY. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya itu yang di depan, ingat ya, di bagian depan itu adalah base currency-nya. Oke, kemudian yang kedua, yang line kedua itu adalah quote currency. Jadi kalau Euro USD itu berarti dibacanya Euro terhadap USD. Berarti XAU USD. XAU terhadap USD, gold terhadap US dollar, GBP terhadap JPY gitu. Jadi GBP JPY. Nah, maksudnya angkanya sekarang. Tadi kan biasanya ada Euro/USD, Euro terhadap USD 1.1302. Apa maksudnya? Nah, berarti kita bacanya dari si base, dari Euro. Nah, 1 Euro is worth setara kayak 1,1302 US dollar gitu. Jadi 1 euro ya, 1 euro dibaca 1,13002. Kalau kita ke trading view, oke, kita langsung praktekkan biar teman-teman nggak bingung. Oke, contoh di sini ada harga kan. Nah, maksudnya apa? Ketika munculnya Bitcoin USD, berarti Bitcoin terhadap US dollar. Bitcoin USD 70.873. 1 Bitcoin, ingat base-nya, 1 Bitcoin setara 70.860 sekian, bergerak terus US dollar gitu. Sama XAU USD, 1 gold, 1 XAU setara 2.757. Penting untuk tahu cara bacanya. Gitu. Jangan sampai kalian trader tapi nggak tahu kayak ginian. Next, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan kalau kita transaksikan. Pasti ada kayak gini kan? Tadi kita udah belajar yang mana base, yang mana quote. Nah, apa sih maksudnya pas kita pencet buy?
sama sell. Pasti ada dong kalian pencetan di dalam broker kalian. Maksudnya, ketika kita pencet euro USD sell gitu. Berarti kita menjual euro untuk membeli dolar. Jadi tetap dari base dulu yang dibaca. Ketika sell, menjual euro, membeli US dollar. Berarti ketika buy, ingat dari base dulu, membeli euro dan menjual dolar. Jadi urutannya tetap dari base dulu. Base quote. Jadi base euronya, quote-nya US dollar. Apapun base-nya pasti kayak gini. Next, selanjutnya kita belajar soal pips and point. Ini aku coba contohin di USD JPY. Pasti ada angka begini kan. Nah, 109,455. Ingat, pips itu selalu lebih tinggi dari poin. Atau 1 pip 10 poin. 1 poin 1/10 pip. Gampangnya ya lihat aja kalau yang bagian belakang itu poin, bagian depan itu pip. Gitu, oke? Gampang kan? Nah, kalau kita aplikasikan ke market itu pasti ada namanya risk to reward. Risk to reward itu kayak gimana? Bentar. Pasti ada kayak gini kan? Kita aplikasikan, ini analisa aku di Bitcoin, bakal naik ya, beneran naik. Nah, pasti ada kayak gini. Contoh kita long, klik long, kemudian SL di sini. Nah, pasti akan muncul kayak gini nih, angka yang ini nih, 165. Nah, ini dalam bentuk pips ya. Kemudian kalau di XAU USD ini beda lagi. Contoh kita kan tadi buy di sini, kemudian SL di bawah, TP di atasnya. Nah, ini kita ngebacanya ini bukan pips, tapi poin. 2466 poin. Berarti 246 pip. Kalau yang bawah ini 97,3 pips. Jadi dikurangin aja nolnya 1, dimajuin komanya gitu, dimajuin 1. Berarti di sini ya udah kalian tinggal lihat. Ini beda antara kripto sama forex gitu ya. Jadi rata-rata risk to reward di dalam forex itu kita ngebacanya itu dalam bentuk poin. Kalau di kripto dalam bentuk pips gitu. Next, pembelajaran kita selanjutnya, kita akan belajar pips and point di dalam pairs kalau dia bergerak. Nah, kayak gini jadi pergerakannya. Biasanya, nih yang kita bilang tadi, 1 pip sama dengan 10 poin. Kalau dia bergerak naik, nah yang bergerak narik ini, yang kiri ini adalah pip, yang kanan adalah poin. Harusnya udah clear ya. Tadi juga kita udah langsung praktekkan ke TradingView. Next, selanjutnya yaitu berkaitan dengan lot size. Nah, perhatiin animasinya. Nah, jadi lot size itu akan terdiri dari lot size tertinggi, kemudian dibagi jadi mini lot. Mini lot ini dibagi lagi menjadi bagian kecil micro lot. Nah, jadi kita ulang animasinya. Nah, jadi ini ada lot size 100.000 lot gitu. Kemudian ini dibagi jadi mini lot, yaitu yang seukuran 10.000. Nah, biar orang nggak mahal, kita bagi lagi mini lot ini ke beberapa bagian. Nah, inilah yang sering kita tradingkan 0,01 micro lot gitu. Oke, clear ya? Ini adalah basic dari forex yang harus teman-teman pahami. Jadi, ya emang harus belajar. Jangan sampai kalian trading nggak paham apapun. Kemudian kita langsung menuju ke part yang kedua, yaitu cara trading di broker. Nah, ini kalian bisa scroll ke bawah, bisa baca-baca dulu. Kalau mau langsung buka akun, tinggal klik masuk. Oke, kalau belum ada akun berarti daftar ya. Kemudian kalian bisa masuk pakai Facebook, Apple account, dan juga Google account kalian. Give me a second, aku mau masuk dulu. Oke, di sini aku udah masuk, tapi aku pakai akun salah satu timku, nggak berani aku pakai personal akunku. Ini perhatiin, udah ada namanya, udah verify gitu, dan kemudian di sini adalah bagiannya. Jadi kita akan coba trading atau registrasi itu pakai website, tapi kita akan koneksikan langsung ke HP. Jadi bisa, caranya kayak gini. Buat teman-teman yang nanya, Bang, untuk Okta di iOS gimana ya? Kayak gini caranya, ini bakal aku ajarkan. Nah, kita scroll ke bawah, ini kalian bisa baca-baca. Nah, nanti di bagian bawah ini ada bagian account. Klik yang create account ini, diklik aja. Kemudian akan ada pilihan. Kalian mau open real atau mau open demo account. Ya, kalau mau belajar-belajar, klik aja yang demo, kemudian balance-nya hitung kayak sesuai modal kalian, $30 gitu. Tinggal klik create account. Really simple. Oke, kalau mau yang demo. Kalau mau yang real, kalian klik real. Oke, kemudian pakai yang MT5 ya. MT5, karena ini lebih baru.
instrumennya lebih banyak, perhatikan, daripada yang lain. Minimal depositnya sama sih, karena kita pakai Okta. Oke, next one, leverage-nya pakai yang tertinggi. Nah, ini ada beberapa plus and minus. Kalian bisa pakai yang Okta Trader yang di aplikasi itu ada instant notification. Jadi ada notifikasi ketika instrumen kalian tuh menyentuh harga tertentu gitu. Cuman aku nggak terlalu butuh itu. Aku lebih butuh instrumennya lebih banyak udah. Karena aku bisa pakai pasang notifikasi itu di TradingView. Jadi contoh, aku target gold itu kalau ke bawah sini aku mau buy, itu kalian bisa klik aja yang plus ini. Ada plus kan? Klik aja. Alert. Udah. Nanti ketika dia di sini, dia akan ada, nih perhatikan. Akan ada notifikasi. Dan di HP langsung muncul. Kalau kalian klik samain akun TradingView kalian. Oke, next. Kita lanjut lagi. Kemudian setelah itu yang fixed range ini nggak usah di checklist, nggak perlu. Lalu klik create account. That's it. Kebetulan di sini aku akun tradingnya udah banyak ya. Timku udah banyak. Kemudian ya udah, berarti di sini udah nggak bisa. Kebetulan di sini aku udah siapin satu akun trading khusus untuk contoh ya. Yang ini sama kok setupnya kayak yang aku jelasin tadi. Oke, selanjutnya kalian bisa scroll up yang ke atas ini, lalu klik ke bagian new deposit. Ini untuk deposit pertama kali. Oke, kemudian di sini contoh kita mau deposit gitu kan. No commission based exchange rate 50% deposit. Kalau pakai kodeku itu 100% deposit. Jadi enak, udah aku siapin buat teman-teman. Tapi terbatas ya, jadi langsung dipakai aja. BCA, kita pakainya BCA, lalu deposit di sini 400.000. Kemudian klik continue. Dan nah muncul deh yang bonus-bonus ini. Gitu. Kalau kalian udah pakai apply kodeku ini nggak perlu di checklist, karena kalau kalian checklist ini akan terbatas. Ingat kodeku tadi aja. Next, continue. Kemudian pilih mau pakai yang virtual account atau online banking. Kita pakai virtual account aja, make deposit. Give me a second untuk deposit dulu. Oke, di sini deposit udah berhasil ya, perhatiin. Nah, udah berhasil, kita klik oke, balik lagi ke bangku kan. Nah, itu bukan screenshot ya, itu beneran ku deposit, saya sudah bayar. The next one, kita tinggal balik lagi ke bagian menu home dari Okta. Oke, kita tinggal back aja. Seperti ini. Tinggal nunggu deh deposit account, apakah langsung atau harus nunggu, kita tunggu ya. Oke, langsung masuk guys, instan. Kelihatan balance-ku nambah. Nah, gimana cara menghubungkan akun kita yang di PC ini untuk ke HP? Kalian harus download dulu namanya MetaTrader 5 di App Store atau iOS. Nah, kalian tinggal search aja di bagian search, yaitu MT5. Ini, nah nanti download yang ini nih. Nah, kebetulan di sini aku udah download, kita tinggal klik open aja. Oh shit, aku udah menghubungkan, aku coba disconnected dulu deh. Nah, kita disconnect dulu ya. Jadi benar-benar ini kosongan. Nah, aku bakal ajarin cara menghubungkannya ke kalian. Nah, cara menghubungkannya really simple. Kalian lihat di sini ada beberapa. Nah, beberapa tampilan kalau diklik. Nanti kalian bisa klik yang reset password atau bisa yang up sini, forgot trading account. Tinggal diklik aja. Klik. Nah, nanti pilih kalian mau yang mana? Okta PIN-nya yang lupa atau akunnya? Nah, di sini kan akunku udah satu-satunya ini, aku setting, tinggal klik akun, lalu I'm not a robot. Harus verifikasi lagi. Oke, verify, submit. Nanti secara otomatis ini passwordnya akan muncul di bagian email. Nah, kemudian di sini ada yang bagian atas ya, baru masuk your trading account password changes. Nah, nanti ada akun kita, ID-nya berapa, new passwordnya berapa, tinggal di copy lah. Nah, copy aja. Ini kliknya yang new account ya, yang di MT5. Kemudian klik yang Okta. Nah, ini search aja kalau kalian nggak ada Okta gini. Klik yang Okta Effect. Nanti pilihnya Okta Real 2. Sesuaikan yang ada di sini sih. Nanti ada kok keterangannya Okta Real 2 pas kalian bikin akun. Loginnya kalian copy ke sini. Kemudian new passwordnya kalian copy. Lalu kalian paste ke sini. That's it. Selesai. Udah. Kalian udah bisa trading pakai HP. Lihat, udah muncul nama temanku, nama timku sama, saldonya sama, semuanya sama. Sekarang kita coba praktek langsung trading. Jadi di sini udah kelar nih, kita nggak perlu apa-apain. Di sini tugasnya cuman withdraw, deposit, withdraw, deposit. Udah.
tradingnya full pakai HP. Oke, di sini kita bakal langsung trading, praktekkan apa sih maksudnya yang ada di chart-chart ini gitu. Yang biasanya aku sering trading kan itu adalah market XAU USD. Kita cari dulu XAU USD. Nah, yang ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini aku bakal tutorialkan cara trading di HP ya. Ini kan ada nih chart nih. Wow, gede-gede nih. Pasti teman-teman akan kayak gini. Nah, hal pertama, time frame dulu. Time frame-nya jangan buka yang M1 atau M5. Kenapa? Geraknya sangat volatile. Tuh lihat, geraknya bisa kenceng banget. M1 apalagi. Kenceng banget. Kenapa? Karena di time frame ini, kalau kalian klik M1, itu kan 1 menit. Jadi M5 5 menit, M30 30 menit, H1 1 jam. Itu pergerakan per 1 candle. Jadi kalau kalian buka 1 menit, ya geraknya per 1 menit candle ini akan berubah. Ingat, semakin kecil time frame, semakin banyak noise candle. Semakin besar time frame, semakin bisa jadi patokan untuk menuju ke angka valid. Gitu ya, itu teori sederhananya. Next, kemudian kita kecilin. Kalian tinggal dicubit gitu. Nah, gitu. Kemudian kita time frame yang biasa aku pakai adalah H1. Untuk ngelihat dulu bigger picture-nya. Oh, XAU ini masih naik nih. Nah, masih naik. Kemudian kita ikuti strukturnya. Kalau dia naik, ikuti strukturnya. Oh ya, untuk objek ini bisa klik yang ini ya, objek. Nah, objek. Kemudian kalian klik panah. Ikuti strukturnya. Awal dia naik, setelah naik, klik objek lagi, dia turun. Setelah itu dia naik, selanjutnya dia turun. Berarti next-nya dia akan merepeat pattern-nya dia akan naik. Nah, kemudian berarti targetnya dia masih akan naik ke atas. Itulah enaknya kita untuk cek struktur market. Next, kalau dia masih naik, apa yang kita lakukan? Ya open posisi buy. Cara open posisinya, klik yang ini, yang ujung kanan atas. Pastiin lot size-nya itu 0,01 ya. Kemudian kita klik, ceduk. Belum bisa, klik. Nah, udah klik buy. Tinggal diklik deh bagian yang ada tanda putus-putus itu. Klik aja, tap. Di bagian bawah akan muncul tuh SL. Oh, kita atur. Kalau SL ini maksimalnya tadi kan saldo kita $26. Kita SL maksimal berapa ya? $8 aja deh. Targetnya berapa ya? Targetnya aku coba pasang taruh atas deh. Berapa ya? 33. Nah, ini ada keterangannya nih yang tadi kita belajar. Perhatiin. Di sini 79 pip atau 795 poin. Di sini kita akan dapat 335 pip atau 3.350 poin. Jadi ini dalam bentuk poin gitu. Kalau forex itu pasti poin gitu. Dan kita perbesar lagi. Oh ya, kita belum pasang SL-nya tadi. XL maksimal di 8. TP kalau dapat kita di 33. Klik. Nah, udah. Jadi apapun yang terjadi dengan market XAU USD yang kita tradingkan hari ini, selama dia tidak menyentuh TP atau SL kita, posisi kita masih akan ada. Atau worst case-nya kalau kita akan minusnya tidak akan lebih dari $8. Kalau profitnya juga tidak akan lebih dari $33 gitu. Enaknya trading daripada judi gitu. Jadi kita bisa atur sendiri. Gua minusnya mau lebih kecil, berapa ya? $3, bisa tinggal ditarik naik. Gitu. Dan kemudian teori selanjutnya adalah di bagian margin ini. Nah, ini ya, aku coba screenshot. Margin ini, perhatiin ada dua, ada free margin sama require margin. Yang paling penting adalah margin levelnya jangan sampai minus. Ketika kalian minus, itu kalian udah gak bisa dibilang marginnya udah kena. Gitu. Jadi caranya gimana ngelihat marginnya biar nggak minus, itu bisa pastiin aja kalau ini masih angkanya di atas 100 masih aman. Di bawah 100 udah mulai aneh tuh, harus berhati-hati gitu. Kemudian untuk free margin ini juga sangat tricky. Sebenarnya ini udah nggak boleh ketika saldo ini udah setengahnya. Jadi kan ini saldo kita ya 26. Nah, free marginnya 19, ini udah hampir setengahnya kan. Ini udah nggak boleh sebenarnya. Tapi karena margin level kita masih aman, so it's totally masih santuy gitu. Nah, kita coba buktikan ya. Kalau kita open posisi lagi, apa yang terjadi?
kita kan segini nih sekarang, oke, 18.372. Kita open lagi. Dengan losses yang sama aja, kita open. Klik. Kita atur SLTP di level yang sama. TP-nya di atas. Modify. Kita lihat ya. Nah, lihat tuh. Free margin langsung berkurang. 11. Margin level berkurang dari 300 langsung ke 192. Nah, ini yang pengen aku kasih tahu, jangan open posisi banyak-banyak. Ketika satu ya udah fokus satu aja. Gitu. Ya ini gimana ya, ini nggak apa-apa lah jadi contoh. Jadi ketika kalian open posisi semakin banyak, semakin mengurangi margin kalian, semakin serem trading kalian. Ya memang kalau profit biru-biru gini ya lebih banyak profitnya, tapi kan tadi again, trading is about number. Harus diukur. Risknya berapa, lossnya berapa, profitnya berapa, itu harus semuanya diukur gitu. Nggak bisa kayak serta-merta, oh kebetulan ini profit ya. Jadi ini yang pengen aku tekankan ke teman-teman. H1, kalau kita cek M1, wow ini pasti kenceng banget tuh kalau di M1. But again, ini geraknya cuma 1 menit. Jangan terlalu senang. Lebih baik H1 aja gitu. So ini bakal aku tinggalin marketnya, atau aku coba contohin close 1 kali ya. Jangan di close iya enggak. Cara close-nya gampang, tinggal klik yang position ini. Klik yang ada titik 3 itu. Kalian bisa close all position gitu, atau close yang profit aja. Jadi ketika ada yang loss, ada yang profit, ada beberapa pairs, itu bisa kalian close yang profitnya doang. Enak. Atau kalian bisa scroll ke kanan gini. Nah, nanti ada muncul nih. Kalau di centang itu close, kalau di pensil ini kalian modify, stop loss sama taking profitnya itu dimodify. Kemudian kalau yang ini, nah ini kalian bisa bulk operation. Bulk operation ini contoh kita klik ya. Nah jadi contoh kalian itu open, ada Bitcoin, ada GBP/JPY, ada XAUUSD, kalian bisa close XAUUSD doang. Close XAUUSD yang profit doang. Enak kan? Jadi bisa kayak gitu guys. Ini tadi aku modal 400.000, sekarang udah running 4 dolar. Ya hampir 10% lah. 4 dolar sekarang itu berapa? 62.000. Cuman ini masih oke, jadi aku bakal biarin, targetku masih jauh. Ini ada imbalance juga, nanti aku bakal ajarkan teori-teori ya. Ini ada imbalance, nah gini. Jadi ya kenapa aku buy ya, untuk nge-imbalance-nya tadi itu harus di-rebalance gitu. Aku udah jelaskan semua kok di kurikulum Akademi Trading, kalian bisa cek aja di ujung kanan atas. Udah, that's it. Trading kayak gitu doang. Cuman yang paling susah adalah menentukan kapan timing kita buy atau sell dan areanya itu harus berapa, SLTP-nya itu harus gimana. Untuk sekarang ini aku contohin, memang kebetulan lagi beruntung aja. Lihat, kalau kita profit, margin levelnya itu terus naik. Nah, free marginnya juga ikutan naik. Tapi kebalikannya, ketika loss, ini bakal turun terus. Bakal ngegerus margin kita terus. Di akhir video ini, aku mau tekankan untuk teman-teman, coba lihat trading ini sebagai sebuah profesi pekerjaan yang akan menghasilkan uang selama-lamanya. Nggak apa-apa lambat. Berproses dari bawah layaknya kamu bekerja secara real time. Yakinlah ketika kamu udah menguasai ilmunya, maka kamu akan punya cara menghasilkan uang dari market kapanpun dan dimanapun. Like video ini kalau kamu suka dan bagikan untuk mereka yang membutuhkan. Thank you for watching and see you in the next video. Dadah!